Konnichiwa, Bray. Ketemu lagi sama gue, Senpai Pai Pai. Oke, Bray, di video kali ini gue akan buat tipai, tips ala Senpai. Asik. Banyak yang request bagaimana cara belajar agar cepat bisa menguasai bahasa Jepang. Dan gue akan sharing bagaimana pengalaman gue belajar bahasa Jepang. Oke, Bray. Dan kalau misalnya kalian punya tips dari kalian juga, please onegai shimasu, tulis di kolom komentar. Oke? Oke, Bray. Yang pertama, tipsnya yaitu kalian harus punya niat, tekad, dan target. Oke, jadi gue buat sebuah surat pernyataan perjanjian untuk diri sendiri ya. Di situ ditulis di kertas lembar, bisa ditulis kalau misalnya kalian muslim ya, Bismillahirrohmanirrohim. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama siapa, misalnya Senpai Fuoka, tempat, tanggal lahir, alamat, jangan kepanjangan ya, sampai situ aja. Akan bersungguh-sungguh belajar bahasa Jepang dengan target sebagai berikut. Tulis juga targetnya, misalnya target sebagai berikut. Misalnya 1 minggu bisa menguasai, bisa hafal dan menulis hiragana. 1 minggu misalnya bisa hafal dan menulis katakana. Terus misalnya 1 hari menghafal 15 kosakata bahasa Jepang. Terus misalnya 1 hari per hari ya, menguasai dan bisa menulis 5 kanji. Misalnya gitu. Terus setelah itu tulis, demikian surat pernyataan saya dibuat. Tulis tanda tangan dan ditempel ya. Kalian boleh bisa ditempel di pintu kamar biar itu sebagai motivasi kalian untuk belajar dan bisa dilihat setiap hari itu. Oke, yang kedua, kalian harus punya buku panduan. Oke, jadi gue belajar pakai buku Minano Nihongo ya. Kalian bisa beli di toko buku terdekat ya. Please jangan motokopi, hargai penulis dan penerbit. Dan usahain juga kalian juga beli kamus ya, kamus saku. Pai, gue kan punya di HP kamus, please jangan di HP. Karena kalau misalnya nanti pas kalian belajar terus mau buka kamus di HP, itu kalian bakalan melihat, aduh, ada WhatsApp dari Kabogo. Aduh, ada like dari mantan. Akhirnya kan kalian bakalan main handphone. Itu dia. Jadi usahain kalian juga punya kamus saku. Yang ketiga, kalian usahakan punya kakak mentor ya, atau kalian ikut mentoring. Atau bagusnya lagi kalian ikut kelas bahasa Jepang. Kayaknya banyak deh sekarang di Indonesia kursus bahasa Jepang. Tapi kalau misalnya tidak, kalian usahakan misalnya kalian cari info atau misalnya punya tetangga atau temen yang emang sedang belajar sasa Jepang ya. Fungsinya untuk apa? Untuk misalnya kalian kalau misalnya belajar sendiri dan tidak mengerti, kalian bisa tanyakan. Ya, itulah adanya mentoring. Tapi kalau misalnya kalian di SMA atau ada pelajaran bahasa Jepang, nah bisa kalian tanyakan langsung ke guru kalau misalnya ada pelajaran yang kalian tidak mengerti. Tapi emang bagusnya kalian kalau misalnya serius bisa ikut dengan kursus bahasa Jepang. Oke, itu dia tipsnya. Nah, sekarang bagaimana cara belajarnya? Oke, yang pertama yaitu yang tadi yang kalian buat targetnya itu ya, lakukan itu. Misalnya per hari kosakatanya harus hafal 15 kosakata bahasa Jepang. Ya itu ikutin. Terus misalnya per hari 5 kanji ya ikutin. Dulu kalau misalnya untuk kanji ya, gue itu tempel di mana-mana ya. Tempel.
Jadi dulu ada bekas kalender kan di belakangnya kosong, gue tulis kanji-nya, kanji ulangnya, terus ditempel-tempel gitu ya di tembok-tembok, atau misalnya pas gue tidur ada di atap ditempel. Jadi itu akan mengingat terus ya. Itu mungkin cara menghafal gue untuk misalnya masalah kanji. Dan emang harus butuh tentang keseriusan ya. Itu dia. Terus yang kedua, kalian bisa dengan belajarnya dengan menonton film Jepang. Film-film Jepang ya. Please jangan yang itu. Yang itu tuh merusak otak. Kalian tahu tidak kalau misalnya orang yang kecanduan pornografi itu otaknya tuh sama orang yang kecelakaan tabrakan. Gila nggak? Please, halo Kadila juga pasti nonton bahwa otak kita itu adalah komponen yang paling penting, paling berharga, dan usahakan jangan menonton film itu ya. Jadi menonton film-film Jepang yang drama Jepang ya, atau misalnya yang positif ya, dan atau dengerin musik-musik Jepang. Jadi kalau misalnya kalian pas dengerin pas hafal, oh iya lagunya tentang ini ya, kalian pasti kayak gitu. Gue juga sama, pas nonton misalnya film Jepang, oh ternyata dia gini ya, oh ternyata gini, pas dengerin lagu, oh ternyata lagunya, dan itu juga bisa sambil belajar kita bahasa Jepang ya, itu mudah. Dan yang ketiga, ini cara belajarnya yaitu kalian buat diary atau aktivitas harian kalian dalam bahasa Jepang. Jadi gue dulu ya, sebenarnya ini pas gue SMK belajar ini ya, untuk bahasa Inggris ya. Jadi dulu tuh tiap hari tuh harus nulis diary ya, diary dalam bahasa Inggris, diary terus tiap hari. Dan gue juga praktekin ini dalam bahasa Jepang. Gue juga tulis ya tiap hari. Kyo wa nani ditulis. Dan kalau misalnya kalian nanti tuh udah lumayan bisa ya, kalian buka-buka lagi, ulang lagi buku harian kalian akan tertawa. Oh iya, gue juga sama, masih ada bukunya. Jadi pas gue baca ulang, kalau misalnya bahasa Inggris atau bahasa Jepang itu, oh iya, ternyata dulu gue gini. Kayak gitu, seru banget. Dan itu juga melatih ya, karena menulis itu mengikat ilmu. Oke, jadi karena kita sering lupa atau apa, jadi dengan melatih menulis itu akan melatih terus, otak kita akan terus berpikir dan terus mengingatnya, dan melatih ya menulis itu mengikat ilmu. Oke. Dan yang belum terakhir, berikutnya itu praktek. Oke, kalian misalnya sudah menghafal, sudah belajar, dan gilirannya adalah praktek. Kalian harus misalnya gabung dalam komunitas ya, banyak ya sekarang di Indonesia komunitas Jepang, baik anime, baik cosplay, atau ada komunitas bahasa Jepang, sastra Jepang ya. Ikutlah dengan mereka untuk melatih percakapan, dialog ya, kaiwa atau apapun. Atau misalnya kalian bisa gunakan sosial media ya, misalnya ikut chat online dengan orang Jepang, atau misalnya kalian punya temen yang kenalan di Facebook, di Twitter, bisa ya untuk melatih percakapan kalian ya. Oke, dan yang terakhir adalah kalian harus ikut ujian JLPT atau Noryoku Shiken ya. Nggak tahu ya di Indonesia ada berapa kali sih? Oh iya, kalau misalnya di Jepang itu ada setahun itu 2 kali ya Noryoku Shiken itu. Oh iya, JLPT itu apa? Sama kayak kalau di bahasa Inggris untuk TOEFL, TOEIC itu sama ya. Dan untuk kalau bahasa Jepang itu JLPT ya. Ada 5 tingkatan, yang paling mudah itu 5, 4, 3, 2, 1.
Gue juga sama ikut di sini, dan kalau di sini tuh biayanya untuk pendaftarannya itu biaya formulir itu 500 yen. Terus kalau ikut tesnya itu 5.000 yen ya. Kalau di Indonesia berapa ya? Atau mungkin lebih murah di Indonesia. Nah, itu dia. Dan untuk melatih kenapa harus ikut JLPT itu untuk sebagai kalau misalnya ujian ya. Jadi kalau misalnya kalian dinyatakan mampu menguasai bahasa Jepang, yaitu buktinya adalah nanti akan dikasih JLPT. Ada kayak gue ini nih, aduh ntar ya, ada JLPT. Jadi itu membuktikan kalau misalnya kalian bisa bahasa Jepang. Oke, dan biasanya sekarang itu di perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia juga membuka lowongan pekerjaan. Dan apalagi kalau misalnya kalian punya sertifikat untuk JLPT, ya minimal N2, kalian bakalan langsung diterima di perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Itu mungkin ya salah satu kelebihan kalian punya JLPT, sertifikat JLPT ya. Dan bagaimana caranya untuk melatih latihan JLPT? Kalian bisa buka aplikasinya di Apple Store atau di Android Market ya. Banyak sekali aplikasinya. Gue juga belajar situ misalnya untuk kanji-kanji, tinggal jadi gampang buat berlatih latihannya. Oke, Bray. Jadi itu mungkin ya sekian tips ala senpai dari gue bagaimana cara gue belajar bahasa Jepang. Dan kalau misalnya kalian punya tips juga dari kalian, please komen di bawah. Oke, Bray. Jangan lupa like. Dan oh iya, BTW kalau misalnya gue buat segmen belajar asik bareng senpai, kalian tertarik nggak? Tulis di komen ya. Kalau tertarik, mungkin kalau banyak gue akan buat. Oke? Bye.